Manchester United dan Ten Hag sudah sepakati striker yang akan dibeli musim panas 2023. Manchester United dan manajer Erik ten Hag dikabarkan sudah menyepakati sosok penyerang yang akan dibeli pada bursa transfer musim panas 2023. Manchester United kini sedang bekerja keras mendapatkan pemain yang disetujui oleh Ten Hag untuk diboyong ke Old Trafford. Media Spanyol melaporkan, Manchester United menawarkan penyerang muda Benfica Gonçalo Ramos kepada manajer Manchester United. Erik ten Hag pun menyetujui dan memberikan lampu hijau kepada Manchester United untuk memburu Gonçalo Ramos. Dengan adanya persetujuan dari Ten Hag, Manchester United akan segera mengatur penawaran untuk Benfica. Namun setan merah harus menghadapi jalan terjal dalam mendapatkan pemain asal Portugal tersebut. Benfica sudah menegaskan tidak akan melepas Gonçalo Ramos dengan harga murah. Mereka hanya ingin menjual Ramos kepada klub yang bersedia membayar mahar 100 juta euro. Ramos menarik perhatian tim pencari bakat Manchester United setelah tampil cemerlang bersama Benfica musim ini. Ramos mampu mencetak 24 gol dari 36 penampilan di berbagai ajang yang diikuti Benfica pada musim 2023. Nama Gonçalo Ramos semakin harum usai mendepak Cristiano Ronaldo ke bangku cadangan di timnas Portugal saat memasuki babak gugur Piala Dunia 2022. Ramos menjawab kepercayaan dengan menjadi pemain pertama yang membuat hat-trick di Piala Dunia Qatar. Manchester United sangat butuh kehadiran penyerang baru karena Anthony Martial dan Wout Weghorst minim kontribusi musim ini. Praktis Manchester United tak punya penyerang murni yang tajam sejak mendepak Ronaldo sebelum Piala Dunia 2022 dimulai. Erik ten Hag nampaknya menyukai sosok muda seperti Ramos yang masih bisa dipolesnya menjadi pemain yang lebih hebat. Selain itu Manchester United juga punya rekam jejak bagus dengan pemain asal Portugal. Sebelumnya ada Ronaldo, Luis Nani, Bruno Fernandes hingga Diogo Dalot. Bisikan legenda Manchester United untuk Erik ten Hag terkait Jadon Sancho. Mantan gelandang Manchester United, Paul Scholes memiliki beberapa saran untuk pelatih Erik ten Hag terkait Jadon Sancho. Scholes mengomentari perjuangan Jadon Sancho sejak dia bergabung dengan Manchester United. Penyerang Inggris telah berada di klub sejak awal musim lalu, tetapi gagal memenuhi harapan dengan harganya yang mahal. Performa Jadon Sancho di Manchester United tak konsisten seperti di Borussia Dortmund. Sangat sulit ketika Anda masuk dan keluar dari tim sepanjang waktu untuk menemukan konsistensi atau bentuk apapun, kata Scholes. Pemain berusia 22 tahun ini gabung Manchester United dari Borussia Dortmund dengan kocek 73 juta pound pada tahun 2021. Namun alih-alih langsung bersinar, Jadon Sancho memperlihatkan performa tidak konsisten sejak gabung Manchester United. Menurut Scholes, soal posisi juga bisa menjadi alasan mengapa Sancho meredup. Saya pikir dia sering bermain di tengah sebagai nomor 10, dan saya benar-benar tidak melihatnya di posisi itu. Saya melihatnya di sisi kiri. Sungguh, tapi Marcus Rashford sedang dalam performa terbaik, katanya. Saya tahu dia bermain di sisi kanan di Dortmund dan brilian. Namun terkadang, ini tentang pemain yang Anda miliki dan pemain di Dortmund cocok untuknya. Mereka saat itu memiliki Achraf Hakimi, lanjutnya. Saya tahu Jadon bukan yang tercepat, tapi dia cukup cepat, dan dia memiliki kemampuan, keterampilan, dan kepintaran pikiran untuk terhubung dengan pemain. Dia juga dikaitkan dengan Erling Haaland sebagai penyerang tengah di tim itu juga. Mungkin dia membutuhkan sedikit waktu untuk terbiasa dengan para pemain di sekitarnya. Semoga saja, mulai tahun depan, kita akan melihat Sancho yang lebih baik. Casemiro absen, ini gelandang yang harus diturunkan Ten Hag lawan Newcastle. Legenda Manchester United, Paul Scholes mengomentari siapa gelandang yang sebaiknya dimainkan untuk menggantikan Casemiro melawan Newcastle. Ia menilai Erik ten Hag harus memainkan Scott McTominay di laga ini. Nanti malam, Manchester United akan kembali beraksi di ajang Premier League. Setan Merah akan berhadapan dengan Newcastle di pekan ke-29 EPL 2023. Di laga ini, Manchester United tidak bisa diperkuat oleh Casemiro. Sang gelandang masih menjalani suspensi sehingga belum bisa tampil di laga ini. Ketika ditanya siapa yang sebaiknya menggantikan Casemiro, ini komentar Scholes, "Ya, saya rasa dia McTominay bisa bermain di laga ini," ujar Scholes. Scholes punya alasan merekomendasikan McTominay untuk bermain di laga ini. Ia menyebut bahwa sang gelandang lagi on fire usai mencetak 4 gol di jeda internasional kemarin, sehingga ia bisa jadi opsi yang bagus bagi lini tengah Manchester United. Scholes pada kesempatan ini mengomentari rumor McTominay yang dikabarkan akan cabut di musim panas nanti.
Ia berharap sang gelandang tidak pergi dan membuktikan kualitasnya di Manchester United. Manchester United sendiri tidak punya banyak stok gelandang untuk dimainkan melawan Newcastle. Selain McTominay, hanya ada Fred dan Marcel Sabitzer yang fit untuk bermain di laga ini. Di bawah kepemilikan keluarga Glazer, utang Manchester United kian menumpuk. Catatan positif Manchester United sebagai klub tanpa utang di Premier League akhirnya ambiar semenjak datangnya Glazer family sebagai owner sejak 18 tahun silam. Dari sisi keuntungan klub semenjak Glazer family mengambil alih Manchester United tak memperlihatkan surplus finansial. Celakanya nestapa Manchester United pun kian memprihatinkan dari musim ke musim. Pasalnya, utang yang mesti ditanggung Manchester United pun kian membengkap. Laporan BBC menyebutkan, Manchester United masih punya tanggungan 350 juta pound sterling hanya dalam urusan transfer pemain. Manchester United berutang kepada banyak klub untuk membeli pemain-pemain dalam beberapa tahun ke belakang. Jika digabung dengan utang-utang lainnya, klub juara 20 kali Liga Inggris ini makin terpuruk. Pasalnya Manchester United memiliki total utang 968 juta pound sterling. Keluarga Glazer selaku pemilik bisa dibilang tak berbuat apapun untuk mengeluarkan klub dari jerat utang tersebut. Justru, Glazer bersantai dengan terus menikmati gelontoran uang yang berasal dari pembagian dividen klub. Selama 18 tahun, sekira 1 miliar pound sterling dikeruk keluarga Glazer dari Manchester United. Manchester United bukannya berpangku tangan dengan hal ini. Desakan dari berbagai kubu membuat keluarga Glazer membuka opsi menjual Manchester United. Namun tak ada udara segar yang masuk ke Old Trafford selagi Glazer masih ada di sana. Mereka belum menunjukkan gelagat positif dari proses penjualan tim. Usaha klub melepaskan diri dari benalu yang menggerogoti tim masih panjang. Sheikh Jassim Hamad Al Thani dan Sir Jim Ratcliffe berlomba mengulurkan tangan untuk setan merah keluar dari keterpurukan. Namun keduanya juga punya perbedaan dalam upayanya membeli klub ini. Sheikh Jassim murni menggunakan kocek pribadi untuk membeli Manchester United. Ia datang dengan tawaran tanpa utang dan berjanji membebaskan klub dari sangkutan. Sedangkan Sir Jim Ratcliffe menggunakan usahanya, Ineos sebagai tameng utang. Erik ten Hag ungkap kondisi terbaru Rashford dan Martial jelang duel Manchester United vs Newcastle. Pelatih Manchester United Erik ten Hag memberikan kabar terbaru dari kondisi skuadnya setelah jeda internasional. Manchester United akan bersiap menghadapi Newcastle United pada laga pekan ke-29 Liga Premier Inggris 2023. Setan Merah akan bertamu ke markas Newcastle di Stadion St James Park, Ahad, tanggal 2 April tahun 2023, pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Duel ini terbilang krusial mengingat keduanya tengah memperebutkan jatah tiket Liga Champions untuk musim depan. Menjelang lawatan tersebut, Ten Hag menjelaskan kondisi terbaru para pemainnya, khususnya situasi kebugaran Marcus Rashford. Saya punya harapan bagus, dia sudah berlatih individu tetapi masih harus melakukan beberapa perawatan. Masih ada 1 hari lagi untuk evaluasi dan berharap ia tersedia, kata Ten Hag dilansir laman resmi Manchester United, Jumat, tanggal 31 Maret tahun 2023. Rashford adalah salah satu pemain yang menonjol di Liga Inggris musim ini, namun ia tidak masuk ke dalam rombongan The Three Lions untuk 2 pertandingan internasional lantaran mengalami cedera pergelangan kaki. Untuk itu, Rashford memilih untuk berlibur ke New York, Amerika Serikat sambil memulihkan diri. Ten Hag mengatakan, sepulangnya dari negeri Paman Sam, Rashford menunjukkan banyak peningkatan dari segi fisik. Kabar yang tak kalah menggembirakan bagi fan Manchester United dengan Anthony Martial sudah masuk ke dalam skuad untuk laga Newcastle setelah absen sejak tanggal 1 Februari lalu. Akan tetapi Manchester United kemungkinan kehilangan gelandang tengah Marcel Sabitzer lantaran mengalami cedera saat membela Austria pada pertandingan melawan Azerbaijan beberapa hari lalu. Selain Sabitzer, Manchester United juga tanpa Alejandro Garnacho dan Casemiro. Alejandro Garnacho mengalami cedera pada laga melawan Southampton dengan Casemiro harus menjalani larangan bermain 3 laga karena akumulasi kartu. AS Roma coba bajak David De Gea dari Manchester United. Spekulasi masa depan David De Gea memasuki babak baru, kiper Manchester United itu dilaporkan masuk daftar belanja AS Roma. De Gea merupakan sosok krusial di skuad Setan Merah, ia sudah mengawal gawang Manchester United sejak tahun 2011 silam. Namun kebersamaan Manchester United dan De Gea berpotensi berakhir pada musim panas nanti.
Pasalnya sang kiper menolak tawaran perpanjangan kontrak baru dari Manchester United baru-baru ini. Situasi De Gea ini ternyata dipantau AS Roma. Vicajes mengklaim bahwa Il Lupi tertarik untuk merekrutnya. Laporan tersebut mengklaim bahwa AS Roma ingin mendatangkan De Gea atas rekomendasi Jose Mourinho. Mourinho pernah melatih De Gea saat ia masih menjadi manajer Manchester United. Pelatih asal Portugal itu menilai sang kiper punya kemampuan di atas rata-rata. Ia menilai gawang Roma bakal sulit dibobol jika De Gea pindah ke klubnya. Itulah mengapa ia ingin manajemen Roma mencoba merekrutnya.